Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Ada ketua kelasnya? Ada ketua kelasnya? 91, ketua kelasnya mana? Yunus? Bukan. Oh, Barik Muhammad Rahman Dika, pimpin doa. Muhammad Rahman Dika, pimpin doa sekarang. Nyalain kameranya, mic-nya. Ya. Istaidu iqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, amin. Ya. Terima kasih Muhammad Rahman Dika Zain. Selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Abimanyu, hadir nggak? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. Kalau nggak dinyalain, Bapak nggak anggap hadir. Mana? Mukanya. Nah, baik. Sampai selesai ya, dinyalain ya. Akram Fuadi hadir nggak? Akram? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mukanya. Hadir, Pak. Ada. Kameranya mana? Nyalain. Nyala ini, Pak. Oke, hadir. Anes Angelina hadir? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. Oke, hadir. Akila hadir? Hadir, Pak. Anes, tadi dinyalain kameranya, sekarang nggak nyala lagi. Kemana? Lalu, Pak. Ya, nyalain aja nggak apa-apa. Azalia hadir nggak? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. Oke. Barik Ramadan Yukio hadir? Hadir. Mana mukanya? Wajahnya mana? Nah, bagus. Dia Syafina hadir? Hadir, Pak. Bagus. Divana Alia hadir? Divana Alia enggak hadir. Selanjutnya Farha Nazla hadir? Farha? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kameranya nyalain, bagus. Ya. Farel Aditya hadir? Hadir, Pak. Oke, nyalain kameranya. Udah, Pak. Ya. Hafiz Fauzan hadir? Hafiz? Selanjutnya Umairah Az-Zahra hadir? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. Oke. Selanjutnya Irfan Ali Wicaksono hadir? Irfan Ali? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. Mana mukanya Irfan? Nah, bagus. Selanjutnya Kaila Salmina hadir? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. Nah, bagus. Lutfianti hadir? Hadir, Pak. Kameranya nyalain. MS Rizky hadir?
Tidak ada. Selanjutnya Misela hadir. Misela. Lagi sholat katanya Pak. Selanjutnya Muhammad Arsyad hadir. Arsyad belum hadir. Muhammad Rahman Dikazain hadir. Hadir Pak. Kameranya mana? Nah, bagus. Naila Salsabila mana? Hadir Pak. Nah, nyalain kameranya. Selanjutnya Nayala ada? Ada Pak. Kamera nyalain. Selanjutnya Nurmalia ada? Hadir Pak. Kameranya. Selanjutnya Pandu Maulana hadir. Hadir, Pak. Bagus. Kameranya mana? Bagus. Mamanda Jati hadir? Belum. Nah, ini yang masuk. Selanjutnya Raudo Zahira hadir? Hadir Pak. Oke. Rizky Anur Khairunisa hadir? Hadir. Rizky Yoga Hilman hadir? Rizky? Belum hadir juga. Selanjutnya Satria Nabil hadir? Hadir, Pak. Kameranya nyalain Satria. Bagus. Rizky Yoga Hilman baru masuk. Selanjutnya Siti Ahdia Fawas hadir nggak? Belum hadir. Tiffany tadi ada tuh, mana tuh? Tiffany? Ada Pak. Ya, siap. Yunus Nurrahman hadir? Hadir Pak. Hadir. Kameranya mana? Mukanya mana? Udah Pak. Oke. Zulfa Sa'datunisa mana? Hadir Pak. Nyalain. Oke, bagus. Kelas 91, gimana kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Udah pada istirahat? Udah, Pak. Udah pada makan? Sudah Pak. Udah, Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Bapak akan sedikit memberi motivasi terkait protokol kesehatan COVID-19. Tuh, kameranya hilang lagi semuanya. Coba kameranya nyalain lagi. Satria Nabil, Nayala, mana? Ya, kita harus tetap menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terutama ketika kita sedang di sekolah, harus tetap memakai masker karena kita masih dalam keadaan COVID-19. Selanjutnya, ada yang tahu nggak pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Nayala, minggu lalu bahas apa kita? Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Bagus. Apa yang kamu ketahui dari kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia? Kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia ada banyak dan beragam. Ya, apa yang kamu ketahui? Tahlilan, pengajian. Bagus. Oke, selanjutnya. Pandu, apa yang kamu ketahui dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia? Ayo, Pandu. Pandu, mana Pandu? Nyalain mic-nya, Pandu. Oke, pindah ke Raudo Zira. Iya, Bapak. Apa yang kamu ketahui dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia? Contohnya, Pak.
Ya. Seperti sekaten, grebek maulud, takbiran. Banyak lagi, Pak. Oke, bagus. Muhammad Rahmadika Zain, apa yang kamu ketahui? Ya, mikir nyalain. Ya, bagus. Ya, sholawatan bagus. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bab 5. Sebelum kita masuk ke pembahasan bab 5, dimohon untuk mempersiapkan alat tulisnya, bukunya, pulpennya. Ayo, Bapak kasih waktu. Yang belum mengambil buku, silakan bukunya dipersiapkan dulu. Yang belum menghidupkan kamera, mana nih Zulfa nih? Yunus mana Yunus? Tiffany kameranya mana? Satria Nabil. Rizky Anur mana? Ramana Jati. Pandu mana kameranya? Ayo, jangan pada tidur. Misela, mana kameranya? Najla. Nurmalia, kameranya nyalain. Baik, sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah. Bapak akan memberikan PowerPoint. Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Oke, bagus. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab 5, yaitu tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Sebelumnya apa yang kamu ketahui semuanya nih tentang Wali Songo? Ada yang tahu nggak? Wali Songo itu apa? Muhammad Rahmadika Zain. Ya, Pak. Ya, ada yang tahu Wali Songo apa? Kamu tahu nggak Wali Songo itu siapa? Belum. Nayala, mana Nayala? Nayala, hadir? Hadir, Pak. Apa yang kamu ketahui Wali Songo? Apa ya? Belum ada yang tahu juga? Tokoh yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Siap, bagus. Kita akan membahas tentang Wali Songo. Ini dia peta konsepnya. Yang kita akan bahas ialah biografi Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Terus selanjutnya ada peran dakwah Wali Songo, antara lain ada pendidikan, sosial politik, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Silakan dibaca Nayala. Prawacana. Ya, Nayala, mana? Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai
Waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Baik. Jadi wali songo ialah wali 9. Jadi songonya itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya berapa? Ada yang tahu? Songo berapa? 9. 9. Tokoh-tokoh wali songo sebagai waliullah yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Jadi wali songo ini ialah tokoh yang dekat dengan Allah. Artinya selama dia di dunia hidupnya selalu dengan dekat dengan Allah, berzikrullah. Oke, selanjutnya masuk ke wawasan. Siapa nih? Misalnya, coba kamu baca. Gelar sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Lazimnya gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci, mursyid, tahrikoh dalam Islam. Kata wali sanga merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Bagus. Gelar sunan atau susunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Lazimnya gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci, yang artinya mursyid thariqah dalam Islam. Selanjutnya, kita akan masuk ke biografi Wali Songo. Silakan Akila dibaca. Sunan Gresik, Akila. Ya. Sunan Gresik, beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan Gresik. Oke, bagus. Terima kasih Akila. Jadi Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik merupakan sunan yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di negara Indonesia ini. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Namanya Sunan Gresik, pasti orang yang menyebarkan di wilayah Gresik. Yang di sebelah kiri merupakan foto ilustrasi daripada Sunan Gresik. Yang bawah merupakan makom daripada Sunan Gresik. Ngomong-ngomong tentang Sunan Gresik, udah ada yang pernah ke Sunan Gresik? Barik, udah pernah belum? Udah pernah ziarah ke sana belum? Belum, Pak. Belum. Dia Safina? Udah pernah ziarah ke sana belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Selanjutnya, dia Safina dibaca Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah lain daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Oke, bagus. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel dilahirkan di mana? Di Aceh. Bagus. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Sunan Ampel, yaitu di mana? Sunan Ampel di mana? Ampel. Surabaya. Oke, bagus. Dia wafat pada tahun 1481. Jadi di sebelah kiri merupakan foto ilustrasi daripada Sunan Ampel dan yang di bawah merupakan makom daripada Sunan Ampel. Sudah ada yang pernah ke Sunan Ampel? Aisan Febri,
Kayala Salmina, Irfan Ali. Udah pernah ke Sunan Ampel belum? Ya pernah, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, bagus. Sunan Bonang, selanjutnya Irfan Ali. Ya, Pak. Ya, dibaca. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Bagus, terima kasih. Ya, jadi Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban pada masanya. Beliau lahir di Surabaya tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Nama asli Sunan Bonang ialah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Oke, selanjutnya Sunan Giri. Kaila, mana Kaila? Dibaca. Sunan Giri. Nama beliau adalah Raden Paku dan dikenal dengan nama Raden Ainul Yadin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Bagus, terima kasih. Jadi nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga nama Raden Paku Ainul Yadin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri. Namanya juga Sunan Giri, pasti berdakwahnya di daerah sekitar Giri. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, dan lain-lain. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Jadi daerah Giri merupakan di daerah Gresik, Jawa Timur. Dan di samping merupakan foto Sunan Giri dan yang di bawah merupakan foto makam dari Sunan Giri. Misela, kamu udah pernah ke kuburan atau ke makam Sunan Giri belum? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ahmad Nikazen, udah pernah belum? Ziarah? Belum, Pak. Belum, oke. Selanjutnya, Sunan Derajat, Najla Aulia, dibaca. Mana Najla Aulia? Ya. Ntar dulu, Pak. Sunan Derajat, silakan. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Ya, terima kasih Najla. Jadi Sunan Derajat lahirnya di Ampel, Surabaya pada tahun 1407. Nama asli daripada Sunan Derajat ialah Raden Qasim atau Syarifuddin. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Jadi tadi ada Sunan Giri yang dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur, dan Sunan Derajat sekarang dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Yang sebelah kiri merupakan foto daripada Sunan Derajat, yang di bawah merupakan area makam daripada Sunan Derajat. Normalia, udah pernah ziarah ke makam Sunan Derajat belum? Belum, Pak. Belum. Pandu, udah pernah belum? Belum, Pak. Nah, ya.
Selanjutnya, kita akan membahas Sunan Kalijaga. Silakan Pandu dibaca. Sunan Kalijaga, nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Kodizaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Rukoyah, serta Dewi Sofiah. Ya, terima kasih Pandu. Jadi nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Nama Kalijaga diambil dari bahasa Arab yang disebutkan Qodi dan Zaka, yang artinya pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria. Nanti kita bahas Dewi Ruqayyah dan serta Dewi Sofia. Yang di sebelah kiri merupakan foto daripada ilustrasi Sunan Kalijaga. Dan yang di bawah merupakan foto makom daripada Sunan Kalijaga. Itu foto asli ketika Bapak ziarah ke makom Sunan Kalijaga. Dia di desa Kadilangu, dia makomnya. Pandu, udah pernah ke Sunan Kalijaga belum? Belum, Pak. Belum. Ramanda Jati udah pernah belum? Belum, Pak. Belum. Ada yang udah pernah ke makam Sunan Kalijaga? Nggak pernah, Pak. Belum. Oke. Selanjutnya, silakan dibaca Raudhah Zira, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termaksud ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliyul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Ya, terima kasih Raudhah. Jadi nama asli daripada Sunan Kudus ialah Ja'far Shodiq. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau mendapat gelar yaitu Waliyul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Ya, di sebelah kiri merupakan foto ilustrasi daripada muka Sunan Kudus dan yang di bawah merupakan foto asli makom ketika Bapak ziarah ke Sunan Kudus. Sebelumnya, udah ada yang pernah ziarah ke makam Sunan Kudus belum? Rizky Nur, udah pernah belum? Belum, Pak. Najlah, udah pernah belum? Belum, Pak. Satria Nabil, udah pernah belum? Belum, Pak. Belum, oke lanjut. Pak, saya Pak. Siapa? Udah pernah? Hafid, Pak. Udah pernah? Apa? Ya, baca kan ya, Pak? Oh, belum. Bapak, kamu udah pernah ke Sunan Muria belum? Sunan Kudus belum? Hafiz? Oh iya, saya belum baca, Pak. Belum. Yaudah, Hafiz baca Sunan Muria sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Muria nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus. Jangan bercanda, ayo. Sabar Pak ini. Ayo. Beliau merupakan Lanjut, Bet. Antara 9 wali dalam dakwahnya, beliau cenderung memiliki tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Ya, terima kasih Hafiz. Silakan dimut. Ya, jadi nama asli daripada Sunan Muria ialah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga sekaligus menjadi tokoh wali termuda. Jadi dari 9 wali yang paling muda ialah Sunan Muria. Dalam dakwanya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam khusus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa.
Ya, kalau kita ambil dari cuplikan keterangan di sini, beliau cenderung memilih tempat yang jauh, memilih dakwahnya di tempat yang jauh, seperti makomnya aja. Makomnya bisa dilihat. Yang di bawah makomnya berada di atas gunung. Sunan Muria makomnya ada berada di atas gunung, yaitu Gunung Muria. Yang sebelah kiri merupakan foto ilustrasi daripada Sunan Muria. Ada yang udah pernah ke makom Sunan Muria belum? Ada yang udah ziarah? Misela udah pernah ziarah belum ke Sunan Muria? Belum, Pak. Belum. Anes udah pernah ziarah ke Sunan Muria belum? Anes Angelina? Belum, Pak. Belum, ya. Oke, selanjutnya kita bahas biografi Sunan Gunung Jati. Silakan Akila Dewi. Dibaca. Ada. Bacakan, Pak. Ya, siap. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Oke, terima kasih. Jadi Sunan Gunung Jati nama aslinya ialah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah. Nah, ini salah satu sunan yang lahir di negara lain, yaitu di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi. Ayo, siapa yang udah pernah nonton Prabu Siliwangi? Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Jadi, makom Sunan Gunung Jati Cirebon ini ialah sunan yang satu-satunya berada di daerah Jawa Barat. Selebihnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi, Sunan Gunung Jati ini sunan yang dakwanya salah satunya ada di daerah Jawa Barat. Oke, selanjutnya kita akan bahas peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Jadi tadi kita sudah bahas biografi daripada Sunan Wali Songo. Yang selanjutnya kita akan bahas ialah Wali Songo memiliki peran apa sih dalam dakwah Islam di Indonesia? Nah, itu dia kata kuncinya. Oke, silakan dibaca Akram Fuad, Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan. Mana Akram Fuad? Ada? Gak ada. Barik Ramadan, silakan dibaca. Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan. Yang mana, Pak? Pendidikan dan Pengembangan Keilmuan. Yang bawahnya dibaca. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin Muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Oke, terima kasih. Jadi Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang ada yang mendirikan pesantren, ada yang mendirikan masjid sebagai tempat pendidikan dan pengembangan keilmuan. Jadi dari semua sunan, jadi Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, ada yang membangun masjid, ada yang membangun pesantren untuk melakukan pendidikan dan pengembangan keilmuan sebagai peran dalam dakwahnya di Indonesia. Oke, selanjutnya seni budaya. Akan suruh baca Farel Aditya. Mana Farel? Ada, Pak. Ya, silakan. Seni budaya. Yang mana? Yang ke bawah, Sunan Bonang ke bawah. Sunan Bonang. Sabar, Pak. Pak. Sunan Giri adalah pencipta mainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending. Sunan Bonang dulu yang dibaca. Oh, Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Sunan Giri adalah pencipta mainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jor gula,
Cublak-cublak suwang, dan setelir ilir. Stop, Farel. Kamu pernah lihat wayang nggak? Atau gamelan? Gamelan pernah, tapi kalau wayang belum. Oke. Kamu pernah dengar lagu Cublak-cublak suwang nggak? Pernah. Nah, itu merupakan seni dan budaya yang dilakukan oleh para wali songo. Ya, silakan dibaca lagi Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. Sunan Kudus adalah pencipta gending, Mas Kumambang, dan mijil. Sunan Muria adalah piawai menciptakan berbagai tempat cilik seperti sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Oke, terima kasih. Jadi peran Wali Songo terhadap seni dan budaya ada yang melakukan medianya dengan wayang, gamelan, wayang kulit, ada yang pakai sinom, serta lagu seperti Cublak-cublak suweng, serta ada pencipta tembang Jawa yaitu pangkur. Oke. Sekarang kita masuk ke sosial kemasyarakatan. Silakan dibaca oleh Humairah Az-Zahra. Mana? Humairah mana? Oke, bagus. Sunan Ampel yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja tinggi, serta kedermawaan. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Oke, terima kasih Humairah. Jadi di dalam sosial kemasyarakatan, Sunan Ampel ini ialah dengan cara dakwanya melalui perkawinan dengan para penguasa bawahan Majapahit agar agama Islam yang dibawa oleh Sunan Ampel ini bisa masuk ke kerajaan Majapahit. Jadi selanjutnya Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi, solidaritas yang tinggi untuk misalkan mengasihi golongan ekonomi lemah yaitu fakir dan miskin. Beliau dakwanya dengan cara begitu. Selanjutnya Sunan Kudus dalam dakwanya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ialah berbangsa dan bernegara. Silakan, Lutfianti Pradita dibaca. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Oke, terima kasih Lutfianti. Jadi dalam berbangsa dan bernegara ialah Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasehat utama Sultan. Sedangkan Sunan Gunung Jati ialah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti kerajaan Majapahit tadi. Sudah membahas ialah biografi daripada Sunan Wali Songo dan juga perannya. Jadi Sunan Gresik mempunyai nama Maulana Malik Maghribi, Sunan Ampel mempunyai nama asli Raden Rahmat, Sunan Bonang mempunyai nama Raden Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Giri mempunyai nama Raden Paku Ainul Yakin, Sunan Derajat mempunyai nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin, Sunan Kalijaga mempunyai nama asli Raden dan Syahid, sedangkan Sunan Kudus mempunyai nama asli Sunan Ja'far Shodiq.
Sunan Muria mempunyai nama asli Raden Umar Said dan Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Jadi itulah biografi Wali Songo dan beserta nama-nama aslinya. Selanjutnya kita beri kesimpulan terhadap peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada di bidang pendidikan dan pengembangan ilmuwan. Yang kedua ada di bidang seni budaya, dan yang ketiga sosial kemasyarakatan, yang terakhir berbangsa dan bernegara. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada nggak? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Atau ada yang mau ajakin ziarah ke makam Sunan Kalijaga atau Sunan yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Selanjutnya, Bapak akan kasih tugas. Tolong disimak baik-baik. Tugas yang pertama ialah membuat poster tentang Wali Songo. Sudah? Ya, Pak. Yang kedua, biasanya uji kompetensi bab 5 dikerjakan. Siapa? Oke, dikumpulkan hari apa? Sabtu. Minggu lah. Minggu malam ya, jam 19 ya, seperti biasa. Baik, Pak. Kalau yang uji kompetensi, kalau bisa hari ini jam 19. Ya, Pak. Yang poster aja yang hari Minggu. Oke. Bapak. Posternya bikin satu aja. Satu aja. Sekaligus. Kayak waktu itu yang kerajaan di post di Instagram juga. Ya, nggak usah di post Instagram. Nanti Bapak sediakan kolom tugasnya di Google Classroom. Nih, Pak. Ya, jadi kirim di mana, Pak? Sekaligus kompetensinya Bapak kasih kolom juga dari Google Classroom. Ya, Pak. Oke, minggu depan kita akan bahas tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia merupakan tokoh penyebar agama Islam di daerahnya. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Kirim di mana, Pak? Kirim apa tuh? Kirim tugasnya. Tugasnya di Google Classroom. Poster dan uji kompetensi. Nanti Bapak bikin kolomnya. Udah paham, Barik? Udah, Pak. Oke. Sampai di sini pertemuan di bab yang kelima ini. Silakan Ketua kelas membacakan doa. Mana ketua kelasnya? Yuna, tanya yang mau tanya. Halo, Farel. Mana Farel? Saya bukan ini, Pak. Saya bukan KM. KM Nabil, Pak. Nabil sama Dika Wakil. Hapit. Oh, itu Ramadika ada. Hapitnya ada juga. Dika Wakil, Pak. Oke. Satria Nabil dah sekarang. Yang membacakan doa, memimpin. Asyik. Mana Satria Nabil? Suaranya, mic-nya. Dia hilang. Pandu mana? Sekarang Pandu. Mimpin doa. Ya, Pak. Istaidu ikra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada kelas 91 yang mengikuti pembelajaran MIT hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang.